Belajar dan bermain bersama Kabeta. Kabeta, semangat, sabar, ceria. Belajar bersama Miss Echa. Halo semuanya, anak-anak Yayasan Pendidikan Kabeta Bina Mandiri, baik dari kelas ABK Kabeta Bina Mandiri dan PAUD Kabeta Sensoria. Hai semuanya, berjumpa lagi hari ini belajar bersama Miss Echa pada hari Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Nah, tema kita hari ini adalah dengar dan lakukan firman-Nya. Oke teman-teman semua diperhatikan ya. Nah, untuk hari ini kita mulai dengan berdoa dulu. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau kembali memberkati kami masing-masing yang ada di rumah untuk mengikuti pelajaran kami hari ini. Tuhan Yesus bimbing kami, berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik pelajaran kami hari ini agar dapat berguna bagi diri kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk memulai kegiatan kita, mari kita baca dulu ayat yang ada di Alkitab, yaitu diambil dari Markus 4 ayat 3 sampai 9. Sekali lagi Miss ulangi, diambil dari Markus 4 ayat 3 sampai 9. Seperti ini bunyinya. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak turi, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, siapa yang mau mendengar cerita hari ini? Kita mau mendengarkan cerita tentang seorang penabur. Apakah anak-anak tahu siapakah penabur itu? Penabur itu kalau zaman sekarang kita sebut bapak atau ibu petani yang menaburkan benih tanaman supaya bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Oh iya, minggu lalu kita sudah menabur benih, yaitu benih sayur selada. Nah, kita juga sudah merasakan bagaimana melakukan kegiatan seperti seorang penabur. Ayo semuanya, siapkan diri untuk mendengar cerita tentang seorang penabur. Pada suatu hari, ada seorang petani yang keluar dari rumahnya. Dia hendak menaburkan benih-benih gandumnya supaya dia bisa mendapatkan hasil dari gandum yang ditaburkan itu. Pada waktu ia menabur, sebagian dari benih itu jatuh di pinggir jalan.
Lalu, apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di pinggir jalan itu, anak-anak? Ternyata setelah ditaburkan, benih itu habis dimakan burung. Anak-anak, apakah kalian tahu benih yang ditabur di pinggir jalan dan dimakan burung itu sama dengan anak yang tidak mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Seperti saat cerita firman Tuhan, anak itu malah asik ngobrol sendiri dengan temannya. Dia asik bermain sendiri dan dia juga malah menggoda temannya. Kira-kira itu baik atau tidak ya? Nah, sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kira-kira apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu? Benih itu ternyata bisa tumbuh loh. Akan tetapi, coba lihat anak-anak. Benih itu tumbuh tapi tidak lama. Ya kan, seperti gambar ini. Saat ada matahari bersinar, tumbuhan itu layu dan kering karena tidak memiliki akar. Tahukah anak-anak, benih yang ditabur di tanah berbatu itu memang bisa tumbuh, tetapi hanya sebentar. Kemudian kering dan layu karena tidak punya akar. Itu sama halnya dengan anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebentar kemudian anak itu melamun, anak itu mengantuk, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang diceritakan tadi. Lalu dia suka marah kepada temannya. Nah, kira-kira itu hal yang baik atau tidak ya anak-anak? Tidak. Iya. Nah, sebagian lagi benih itu jatuh di tengah semak duri. Kira-kira apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di semak duri? Benih itu ternyata tidak bisa tumbuh. Mengapa? Karena semak duri itu bertumbuh lebat dan menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak bisa tumbuh. Tahukah anak-anak, benih yang ditabur di semak duri itu tidak bisa tumbuh karena terhimpit, kalah dengan semak durinya. Itu sama halnya dengan anak-anak yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Pikirannya melayang kepada film yang tadi pagi ditontonnya, karena dia tidak bisa menonton karena harus pergi ke gereja. Lalu pikirannya lagi melayang pada jajan yang harus dia beli hari ini. Dan dia juga ingin segera bermain game. Sehingga saat ditanya oleh papa dan mama, nah dia tidak tahu cerita apa yang didengarkannya hari ini di gereja. Sama seperti pelajaran kita hari ini. Nah teman-teman semua masih semangat kan? Masih didengarkan kan Miss Echa? Nah, kira-kira anak yang seperti itu tadi baik atau tidak ya anak-anak? Nah yang terakhir, sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang baik. Lihat anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata benih itu bertumbuh dengan baik dan berakar kuat. Sehingga gandum itu bisa bertumbuh besar dan berbuah banyak. Anak-anak, benih yang ditabur di tanah yang subur bisa berakar dan bertumbuh besar sehingga dapat berbuah lebat. Nah, itu sama halnya dengan anak-anak yang
bisa menceritakan kepada orang tuanya apa yang didengarnya tadi. Bahkan anak itu bisa melakukan cerita firman Tuhan itu setiap hari. Nah, lalu dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, itu kira-kira perbuatan yang baik atau tidak baik ya anak-anak? Tentu sikap yang seperti inilah yang baik sekali. Setiap beribadah, anak-anak harus mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, supaya anak-anak mengerti dan dapat melakukannya dengan baik, sehingga anak-anak bisa bertumbuh besar dengan berkat Tuhan. Wah, tampaknya anak-anak sudah mengerti kan cerita hari ini? Jika anak-anak mau bertumbuh dengan baik, disertai Tuhan, dan mendapat berkat Tuhan, berarti anak-anak pun hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Oke, karena anak-anak semuanya sudah hebat mendengarkan cerita hari ini, mari kita bernyanyi sebuah lagu bersama-sama, yaitu lagu Baca Kitab Suci. Kita nyanyi bersama-sama, ayo semuanya diikuti gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh. Ya baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tumbuh. Nah, untuk kegiatan yang terakhir kita akan membuat pembatas Alkitab dengan menuliskan kata dengar dan lakukan firman-Nya. Ayo semuanya diambil kegiatannya ya. Nah, semuanya diambil pita dan kertas pembatas seperti ini. Sekarang kita akan menuliskan kata dengar dan lakukan firman-Nya. Nah, untuk anak-anak PAUD bisa minta tolong kepada orang tua atau saudara kita untuk menuliskan kata yang sudah Miss kasih tahu tadi. Kita tulis ya. Nah, ini kita tulis dengan rapi. Setelah kita tulis nanti, kita akan hias. Nah, semuanya bisa dihias menggunakan krayon, origami, itu masing-masing terserah teman-teman ya. Nah, ini bisa kita warnai seperti ini. Nah, itu kreasi teman-teman semua ya, dibuat sebagus yang teman-teman mampu. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman buat bisa kreasi masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, ini akan kita jadikan pembatas Alkitab seperti tadi yang sudah kita baca Alkitabnya. Kita tandai di sini. Nah, seperti ini jadinya. Demikian untuk kegiatan kita hari Jumat. Miss harap semua dapat terus mengikutinya. Dan jangan lupa teman-teman dokumentasikan ya. Oke, semuanya tetap menjaga kesehatan diri kita selama berada di rumah, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa tetap bersyukur buat berkat Tuhan kepada kita. Oke semuanya, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kegiatan belajar kami sudah selesai. Kiranya Tuhan menjadikan pelajaran kami hari ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang mempunyai sifat seperti seorang penabur yang baik. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, berikan kesabaran dalam membimbing kami mengikuti pelajaran di rumah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah semuanya.